Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Imro'atu Marhamah dengan NIM 1908101008 dari kelas PAIA semester 6. Yang terhormat Ibu Siti Maryam Munjiat, SSMPDI sebagai dosen pengampu mata kuliah pengembangan sumber dan media belajar. Baik, di sini Pipit akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, media tidak dilihat dari segi kecanggihannya, tetapi fungsi dan peranannya dalam membantu proses pembelajaran. Jelaskan pernyataan tersebut. Dalam suatu proses belajar mengajar, tentu ada yang namanya metode dan media. Nah, keduanya ini tidak dapat dipisahkan, artinya saling berkaitan. Di mana kita memilih metode, pasti akan berkaitan tentang media apa yang akan dipakai. Meskipun ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam pemilihan media ini. Meskipun demikian, dapat diartikan bahwasannya fungsi dari media pembelajaran ini yaitu alat bantu dalam proses belajar mengajar. Adapun fungsi dari media pembelajaran yang pertama, membantu memudahkan pembelajaran bagi siswa maupun pengajar. Yang kedua, merangsang indera siswa. Artinya, ketika media pembelajaran itu digunakan akan merangsang indera mata, akan merangsang indera telinga, dan yang ketiga akan menarik perhatian siswa. Siswa akan memperhatikan tertuju pada satu media yang ditayangkan. Dan yang keempat yaitu membangkitkan rasa minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, menjadikan teori itu menjadi realita, tidak hanya angan-angan atau pikiran semata. Misalkan guru akan menjelaskan tentang bakteri, tidak hanya teori saja bakteri seperti ini, tapi realitanya si guru menggunakan media tayangan video berupa bentuk bakteri seperti ini, ukurannya seperti ini, macam-macamnya seperti ini. Selanjutnya yaitu peranan media pembelajaran. Secara khusus, media pembelajaran ini memiliki peran. Yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Misalkan si guru akan menjelaskan tentang proses terjadinya gerhana matahari yang langka melalui sebuah tayangan video. Yang kedua, memanipulasi keadaan, peristiwa, atau objek tertentu. Misalkan, si guru akan menjelaskan tentang bagaimana peredaran darah pada tubuh manusia yang akan disajikan melalui film. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu menambah motivasi dan semangat belajar siswa. Misalkan si guru akan menjelaskan tentang polusi. Sebelum itu, untuk menambah semangat dan gairahnya siswa, si guru akan menayangkan video seputar banjir dan polusi udara atau tentang limbah pabrik. Nah, di situ pasti otak siswa akan berpikir bahwa di limbah pabrik ini akan menghasilkan polusi berupa bla bla bla. Oke, kita beranjak pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya itu, mengapa dibutuhkan perencanaan dalam pengembangan media pembelajaran? Perencanaan pembelajaran ini meliputi tentang perumusan tujuan serta pemilihan media apa yang akan dipakai dan metode apa yang akan dipakai, serta mempersiapkan alat dan media yang akan dipakai. Dari perumusan ini akan membantu guru mempersiapkan ketika pembelajaran tiba. Artinya si guru sudah mempunyai planning, sudah mempunyai bayangan ketika mengajar akan menggunakan metode apa, media apa, dan bagaimana cara ia menyampaikannya. Wina Sanjaya menyatakan bahwasannya perencanaan pembelajaran ini yaitu suatu rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya tercapainya tujuan dengan media yang akan dipakai, di mana hasil akhirnya ini suatu dokumen-dokumen yang nantinya akan dijadikan acuan ketika pembelajaran dilaksanakan. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu tahap pelaksanaan adalah tahap yang menentukan dari pengembangan media pembelajaran.
Jelaskan tahap-tahap dalam pelaksanaan pengembangan media pembelajaran tersebut. Ada 4 tahap pelaksanaan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, tahap perencanaan, yang mana di dalamnya itu berisi tentang menganalisa karakteristik dari siswa tersebut dan juga merumuskan tujuan pembelajaran serta merumuskan butir-butir materi dan menyusun media pembelajaran apa yang akan digunakan. Yang kedua itu tahap pengorganisasian, di mana di dalamnya itu menjelaskan tentang pembagian kerja pada pihak yang terlibat. Dan yang kedua itu mengomunikasikan sistematika media kepada pihak yang terlibat. Dan yang ketiga itu mengomunikasikan cara atau penggunaan media kepada pihak yang terlibat. Yang ketiga itu tahap pelaksanaan, di mana kita harus mengumpulkan alat media yang akan digunakan serta menyusun rancangan media dan melaksanakan pembuatan media tersebut. Yang keempat yaitu tahap evaluasi, di mana di dalamnya itu kita akan menguji mandiri media yang sudah ada serta melaksanakan perbaikan berdasarkan proses uji. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaannya, tahap paling akhir dari pengembangan media pembelajaran adalah evaluasi. Mengapa sih dibutuhkan tahap evaluasi dalam pengembangan media pembelajaran? Coba jelaskan. Evaluasi merupakan suatu tahap yang sangat penting dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran, di mana evaluasi ini fungsinya untuk mereview kejadian yang sudah terjadi. Apakah ada problematika di dalamnya ataukah ada kendala di dalamnya, dan kita bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman dari peserta didik. Serta dengan evaluasi ini kita akan mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan ini berhasil atau tidaknya. Tanpa evaluasi kita tidak akan mengetahui keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Dengan evaluasi di situ kita bisa memperbaiki dan mengetahui apa sih yang menjadi kendala. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir ya. Yang kelima itu pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan pengembangan media dan sumber belajar di tingkat SLB pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti? Dalam sekolah SLB ini di dalamnya kan terdapat anak-anak yang ABK yang memiliki kebutuhan khusus. Mungkin di sini media pembelajarannya disesuaikan. Ketika ABK-nya dalam penglihatan, mungkin media pembelajarannya bisa menggunakan audio. Ketika ABK-nya memiliki kekurangan di dalam pendengaran, mungkin menggunakan media cetak ya. Sedangkan ABK yang memiliki keterbatasan mental itu lebih tepatnya menggunakan multimedia dan benda-benda yang konkret. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.